Perkenalkan, kami dari Kelompok Kaizen akan menjelaskan tentang tugas kelompok daripada sistem berbasis komputer. Di sini, saya, Philip Kisah Renaldi, akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu microcontroller 801 data types and directive. Jadi di dalam microcontroller 801 terdapat 4 data types and directive, yaitu ada DB, ada ORG, ada EQU, dan ada N directive. Dimana DB sendiri digunakan untuk memasukkan suatu data atau mendefine suatu data di dalam suatu byte size. Origin adalah suatu lokasi memori di mana program tersebut akan dijalankan, sehingga jika pemintaan adalah origin 0H, maka program tersebut akan pertama kali dijalankan pada lokasi memori 0H. Dan pada 500H, maka program akan dijalankan pada lokasi memori 500H. Lalu ada EQU, di mana di sini ini digunakan untuk mendefine suatu konstanta yang tetap, biasa akan digunakan pada suatu awalan program. Lalu ada N, di mana ini akan menjelaskan suatu N daripada suatu program. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1, di mana soal nomor 1 ini akan menjalankan suatu program yang berguna untuk memasukkan suatu nilai data 1, data 2, data 3, data 4, dan data 6 ke dalam suatu lokasi memori. Nah, pada awal program ini bisa dilihat bahwa program ini akan memulai pertama kali pada lokasi memori 500H, di mana isi daripada lokasi 500H ini akan ada data 1, data 2, dan data 3. Nah, sedangkan data 1 memiliki isi 28 desimal, sedangkan data 2 akan berisi 00110101 biner, dan data 3 akan berisi 39H. Kemudian, dia akan melanjutkan pada lokasi memori 510H, di mana pada lokasi 510H ini akan berisi data 4, di mana data 4 yang ada akan berisi suatu string yang bernilai 2591. Kemudian akan dilanjutkan pada ORG 515H, dan pada ORG 515H ini akan diisi data 6, di mana data 6 adalah suatu string dari my name is Joe. Setelah tadi saya sudah menjelaskan bagaimana program ini memiliki sistem kerja seperti tadi, maka sekarang kita bisa untuk melakukan sistematika simulasinya. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat kita melakukan suatu animasi, dia tidak bisa melakukan suatu program ini karena dinyatakan bahwa no instruction found at 0x0, yang berarti program ini memang tidak dikhususkan untuk melakukan simulasi suatu program. Nah, namun kita bisa melihat pada code memorinya, di mana kita akan langsung loncat pada 500H. Nah, di sini pada lokasi 500H kita bisa melihat bahwa data 1 akan dimasukkan, data 2 akan dimasukkan, dan data 3 dimasukkan secara berurutan. Karena dia tidak ada permintaan dia akan dimasukkan pada lokasi memori apa, tidak seperti pada lokasi memori 514H. Lalu pada memori 510H, di sini bisa dilihat bahwa dia akan masukkan lokasi memori string 2591 yang secara heksadesimal akan ditulis sebagai 32, 35, 39, 31 secara berurutan. Selanjutnya akan dimasukkan pada memori 515H my name is Joe, dan my name is Joe akan diterjemahkan dalam bentuk heksadesimal per setiap satu kata atau setiap satu nilai. Seperti M akan menjadi 4D, Y akan menjadi 79, spasi akan menjadi 20, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nomor 2, di mana pada nomor 2 ini program akan dimulai pertama kali dengan melakukan suatu pemasukan nilai count sebesar 10 desimal dengan melakukan protokol data EQU, di mana protokol data EQU ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal, di mana dia ini akan memasukkan suatu konstanta. Nah, bentuk daripada EQU sendiri ini mirip dengan move, namun dia bebas daripada variabel-variabel register, sehingga dia akan langsung masukkan suatu nilai ke dalam lokasi yang tadi ingin ditentukan, seperti pada kasus ini count. Lalu selanjutnya program ini akan dijalankan pada lokasi memori 0H. Lalu selanjutnya pada line kelima, program akan menjalankan perpindahan nilai count pada lokasi register A. Lalu selanjutnya pada line 6, dia akan masukkan nilai 20H ke dalam register 1. Lalu pada line ke-7, dia akan menambahkan nilai register 1 dengan nilai A yang tadi, sehingga jika secara matematis akan terjadi penjumlahan antara 20H dengan 10 desimal,
dimana nantinya nilai 10 desimal akan diubah secara heksa akan menjadi A, sehingga ketika dijumlahkan dan diubah lagi menjadi nilai desimal, nilainya akan menjadi 42 desimal. Lalu pada line 9 terjadi suatu sistem looping yang tidak berhenti. Hal ini dikarenakan pada line 9 dituliskan S jam here, dimana here adalah lokasi line 9 itu sendiri, sehingga program ini akan selalu looping pada lokasi memori yang sama ini, pada lokasi line 9 ini, sehingga program ini tidak akan selesai. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi pada program nomor 2 ini. Nah, ketika saya ingin melakukan step, kita bisa melihat bahwa program ini sudah menjalankan suatu simulasi dan sudah sampai pada lokasi line ke-5, di mana hal ini menandakan bahwa dari line 1 sampai line 3 sudah berhasil beroperasi secara lancar, sehingga pada lokasi count sudah berisi nilai desimal 10. Lalu ketika saya melakukan step program, maka nilai count yang tadi akan dimasukkan ke dalam register A, sehingga di sini bisa dilihat bahwa nilai desimal sudah masuk ke dalam nilai register A, sehingga pada heksanya akan menjadi 0A. Lalu selanjutnya akan dilaksanakan kembali step program dan nilai R1 akan diisi 20H, bisa dilihat pada dari bawah ini. Lalu selanjutnya akan dilakukan penjumlahan add dan R1. Bisa dilihat bahwa pada lokasi A terjadi perjumlahan antara 20H dengan 10 desimal yang menjadikan nilai A menjadi 42 desimal, atau dalam heksanya akan menjadi 2A. Lalu selanjutnya pada program ini akan melakukan looping tak terhingga yang disebabkan karena pada line 9 terjadi perintah S jam here, di mana here adalah lokasi daripada pemanggilan line 9 sendiri, sehingga terjadi looping yang terus menerus dan tidak berhenti. Bisa dilihat bahwa pada time dia akan selalu berjalan dan berjalan dan berjalan, namun program ini tidak kunjung berhenti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Ya, sekarang saya Jidan Dirga Gumbira. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang poin diskusi ketiga. Pada poin diskusi ketiga ini, saya akan membandingkan tiga program yang diambil dari slide 30, 31, dan 32 dari presentasi 8051 yang diberikan. Dan saya akan menjelaskan perbandingan ketiga program sebelum dijalankan dan menjelaskan persamaan ketiga program tersebut saat, setelah, atau sedang atau setelah dirun. Sebelumnya saya akan mencoba membawakan materi pengantar sedikit. Saya akan menjelaskan tentang register bank dan stack. Jadi pada microcontroller 8051 dia memiliki RAM dan ROM. RAM-nya ini dia juga dibagi, RAM pada microcontroller 8051 dibagi menjadi dua, yaitu ada upper layer dan lower layer. Yang ditampilkan di sini adalah lower layer dari RAM 8051. Untuk diskusi kali ini kita hanya akan memfokuskan ke bagian ini, dari alamat memori 00 sampai 1F. Ini merupakan bagian memori ini dibagi menjadi 4 yang dinamai bank. Bank ini dia dinomori bank 0, bank 1, bank 2, dan bank 3. Pada saat kita membuat program di microcontroller 8051, pada awalnya kita akan bekerja di register bank 0, yang artinya berarti kita akan menggunakan alamat memori 00 sampai 07 sebagai register. Di sini bisa dilihat apabila microcontroller 8051 menggunakan bank 0, yaitu bank defaultnya apabila belum ada perubahan, maka register 0, register 1, register 2, sampai register 7 akan menggunakan alamat memori 00, 01, 02, sampai 07. Apabila bank pada program diganti menjadi bank 1 misalnya, maka register 0, register 1, dan sampai register 7 akan mengarah ke alamat memori
08, 09, 0A, seterusnya sampai 0F, dan seterusnya untuk bank 2 dan bank 3. Bank ini bisa diganti dalam program. Kita bisa mengganti register bank dengan mengganti nilai flag RS1 dan RS0. Nilai RS1 dan RS0 ini bisa diganti dengan perintah yang akan kita jelaskan pada saat kita menjelaskan program. Tapi singkatnya, apabila nilai RS1 dan nilai RS0 ini diubah, akan saya sebutkan di sini 00, 01, 10, dan 11, maka bank yang akan beroperasional pada program akan berganti dari baik itu bank 0, bank 1, bank 2, dan bank 3. Berikut adalah contoh program yang akan kita teliti. Sekarang saya akan berganti tampilan ke tampilan simulasi program. Di sini bisa dilihat ketiga program. Yaitu, ada program yang kita ambil dari slide 30, ada program yang kita ambil dari slide 31, dan ada program yang kita ambil dari slide 32. Ketiga program ini, poin diskusi yang akan saya bahas pertama yaitu perbedaan dari program sebelum di run. Bisa dilihat di sini pada program 30 dan apabila kita bandingkan dengan program 31, yang berbeda hanyalah alamat tujuan dari operasi move. Pada program 30 dia mengalamatkan ke register, yaitu register 0, register 1, register 2, register 2, dan register 5. Sedangkan pada program 31 tujuan dari operasi move dia langsung memasukkan alamat memori. Proses ini, cara ini dia dinamakan sebagai direct addressing, di mana operasi move akan langsung memasukkan nilai dari source ini. Contohnya pada baris pertama yaitu memasukkan nilai 99H langsung ke alamat memori 00, dibandingkan pada program 30 di mana dia akan masukkannya ke register 0. Dan apabila kita membandingkan program 30 dengan 32, yang membedakan adalah hanya pada baris pertama, yaitu pada baris pertama program yang ke-32 yang di slide 32 terdapat perintah setb psw .4. psw line dari kode ini akan mengganti bank yang akan digunakan oleh program yang pada saat program berjalan, dan ini akan berpengaruh pada rentang memori yang akan digunakan sebagai register pada program. Sekarang saya akan mencoba menjalankan ketiga program. Di sini pertama saya akan mencoba menjalankan line pertama dari program 32 terlebih dahulu, agar pada saat kita menjalankan ketiga program secara bersamaan, program akan menjalankan setiap line yang memiliki fungsi yang hampir sama. Di sini bisa dilihat pada program ke-32, pada saat perintah setb psw.4 dijalankan, nilai flag dari RS1 dia akan berwarna hijau. Ini menandakan bahwa bitnya adalah berganti menjadi 1. Sedangkan apabila kita melihat pada program 30, dia tidak ada line kode itu, sehingga nilai nilai bit dari flag RS1 ini tetap 0.